Lagi rame soal karyawan coffee shop yang ngintipin cewek-cewek lewat CCTV, terus ngezoom in ke bagian-bagian tubuh tertentu yang agak terbuka. Terus seperti biasa muncul argumen-argumen pembelaan yang membela pelaku dan bilang, ya salah sendiri dong, siapa suruh bajunya terbuka. Tidak ada asap kalau tidak ada api bro, ada gula ada semut. Ini mau argumen apa mau pantun sebenarnya. Sebelum kita ke ada gula, ada semut, dan asap dan api itu ya, gue cuman mau ngasih, ini yang pertama gue mau ngasih data dulu. Oke, jadi kalau lo berpikir bahwa perkosaan, kekerasan seksual itu identik dengan pakaian terbuka, lo salah. Salah. Secara data itu salah. Oke, gue bukan, ini lagi nggak argumen secara perspektif, tapi kita lagi ngomongin statistik. Oke, jadi gue nemu artikel nih tahun lalu sih artikelnya. Ini dari beberapa LSM, ada Hollebeck Jakarta, Perempuan, Lentera Sintas Indonesia, dan Jakarta Feminist Discussion Group. Mereka bikin riset bareng. Respondennya 62.000 perempuan seluruh Indonesia. Cukup banyak teman-teman. Dan hasil risetnya apa? Dari 62.000 orang ini, 14% ya mengalami insiden saat mereka menggunakan pakaian longgar. Oke, tidak ketat, tidak menunjukkan lekuk tubuh, longgar. Itu 14%. Oke, 18% mengenakan celana panjang dan rok panjang. Nggak pamer paha, nggak pakai rok mini. Celana panjang dan rok panjang. Dan, ini yang paling menarik menurut gue, 17% menggunakan hijab. Jadi, kalau selama ini lo mikir bahwa kekerasan seksual itu identik dengan pakaian yang seksi, yang mengumbar bentuk tubuh, ternyata tidak. Ternyata tidak. Jadi ternyata karena apa kalau bukan karena pakaiannya korban? Ya karena otak pelaku. Ya pelakunya yang salah, titik gitu loh. Ini statistik ya, maksudnya kita bicara fakta gitu. Kalau lo mau nggak mau terima terserah. Tapi faktanya memang kasus perkosaan, kasus kekerasan seksual itu terjadi kepada perempuan dengan berbagai jenis pakaian, termasuk tadi 17%-nya pakai hijab. Oke, itu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal tadi analogi nggak ada nggak ada asap kalau nggak ada api, ada gula, ada semut. Pertama-tama, nggak ada asap kalau nggak ada api. Itu kan reaksi kimia ya, alami gitu. Reaksi kimia apa fisika sih, gue anak IPS kurang begitu paham. Tapi pokoknya itu terjadi dengan sendirinya gitu. Tidak ada proses decision making di situ gitu. Ada gula, ada semut. Ya itu insting untuk survive. Dia butuh gula buat makan gitu. Sekarang misalnya ya, ada cewek seksi misalnya. Terus ada cowok terangsang. Salah nggak sih cowoknya? Salah nggak sih cowoknya? Menurut gue enggak, karena itu natural. Itu instinktif. Kalau ada perempuan berpakaian minim, kemudian ada reaksi dari si orang yang melihat, menurut gue itu natural. Tapi pertanyaannya, follow up-nya apa? Apa yang dilakukan sama si cowok ini gitu loh. Wah, seksi banget, nafsu gue. Terus apa? Terus apa? Ini yang ngebedain manusia sama binatang gak sih? Decision making ini ada proses pengambilan keputusan berdasarkan logika, berdasarkan hati nurani. Ya nggak sih? Di situ kan, itu kan bedanya kita sama hewan, ya nggak sih teman-teman? Kita tahu apa yang boleh, apa yang enggak gitu. Ada batasan antara baik dan buruk. Norma, moral, etika gitu. Itu kan yang nggak ada di binatang sebenarnya. Jadi, kalau gini deh, kita ini hidup di masyarakat yang cukup patriarki, warisan dari zaman kapan tahu gitu ya. Jadi gue cuman mau pesan, please do educate yourself, cari tahu. Apa iya selama ini yang lo pikir bahwa misalnya contoh tadi gitu, pakaian terbuka mengundang perkosaan, bener nggak? Secara fakta itu bener apa enggak gitu? Educate yourself. Dan gue udah pasrah sama generasi di atas soal ini. Maksudnya persepsi-persepsi seperti ini susah banget ngerubah orang kalau udah terlalu jadi gitu, pola pikirnya susah. Tapi kita masih bisa ngerubah generasi di bawah. So if we can educate ourselves and we can educate our children, our boys,
then we could make a better world.